Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. Hari ini saya mau reaction satu video yang sebenarnya udah banyak sekali video jenis ini tuh saya reaction. Cuman kenapa saya reaction lagi hari ini? Karena sama seperti orang Indonesia yang lain, mungkin saya juga sebenarnya pemirsa merasa benda ini tuh terlalu aneh. Kenapa? Karena di Malaysia itu tuh terlalu aneh untuk orang melakukan ini. Tapi kok di Indonesia ini tuh udah biasa. Semua orang udah biasa melakukan ini semua. Betul tak? Jadi selalunya setiap kali ada orang Indonesia yang datang ke Malaysia, mereka akan mempermasalahkan bab ini dulu. Mereka akan mengherankan bab ini. Mereka akan mempertanyakan kenapa di Malaysia seperti ini. Sementara di Indonesia kan nggak kayak gini gitu. Itu yang selalu mereka permasalahkan. Kenapa? Karena memang di Indonesia orang tuh udah biasa seperti itu. Kadang-kadang kita udah nggak peduli pun gitu. Tapi kalau di Malaysia ya, pernah saya baca satu case. Oke pemirsa, saya pernah baca satu berita akibat klakson hon-hon, akhirnya terjadi pergaduhan, bibirnya pecah. Itu di Malaysia pemirsa. Akhirnya terjadi pergaduhan itu tuh terjadinya di Malaysia pemirsa. Saya rasa kalau akibat hon terjadi pergaduhan di Indonesia ini, saya rasa udah banyak orang yang kehilangan gigi, mungkin patah hidung, bola mata terkeluar. Kenapa? Karena orang di sini tuh memang biasa. Ya, bahkan untuk meminta jalan biasanya orang di sini tuh nggak meminta pakai lampu kedip-kedip, enggak, mereka hon-hon ping 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 untuk minta jalan. Biasanya kan kalau di Malaysia hon itu hanya kepada orang yang dikenali, ya kan, misalnya tuh bertegur sapa menggunakan kendaraan jadi hon, ataupun marah, ya kan, ataupun marah nak bagi warning atau kecemasan, itu sahaja. So, macam saya juga, jom kita reaction dulu video yang satu ini pemirsa, yang baru saya dapat tadi, sama juga macam yang sudah-sudah pemirsa. Jom kita tengok. Ini dia videonya. Guys ya, selama aku berada di Malaysia ini, aku baru ngeh loh. Aku suka cara orang Malaysia berkendara, mau itu dia mobil, mau itu dia motor. Mereka itu, aku malah bukan sempet sih, nggak pernah sama sekali, sekalipun aku ngedenger suara klakson guys. Bahkan kayak gitu aku nggak pernah gitu. Aku doang yang baru ngeklakson orang. Dan ketika aku ngeklakson kayak gitu, si Ami itu langsung marah-marah. Bang Bima, tak boleh lah camtu gitu kan. Aku tanya kenapa nggak boleh kayak gitu. Karena orang di sini tuh nggak ada habit untuk ngeklakson, even itu lagi macet atau apapun, jarang banget ngeklakson. Orang yang klakson itu katanya kalau dia nggak lagi marah, pokoknya dia ada masalah pribadi gitu guys. Beda banget sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan baru lampu hijau udah tot, apalagi motor tot. Keren katanya pemirsa. Ya, jadi memang seperti itu. Jangan kan cuma di Jakarta, di Medan pun kayak gitu. Kadang-kadang pening loh. Baru aja hijau, nggak usah hijau deh. Kalau hijau mungkin ya kan. Merah pun diklekson. Kadang-kadang saya mikirnya ini orang apa sih? Merah pun diklekson gitu. Ya gimana kita mau jalan sementaranya merah? Memang sih pemirsa, lagi satu, di Malaysia banyak saya tengok di lampu merah itu diletak kamera pemirsa. Kita pernah terkena saman, kena tilang dari lampu lalu lintas. Dan bayarnya itu bukan main-main, RM350 pemirsa, atau sekitar 1.200.000-an, 1.150.000-an gitulah pemirsa ya. Jadi itu posisinya macam mana tahu? Anak-anak saya itu mengacau suami saya sedang berkendaraan, udah. Nah, jadi suami saya itu nggak tengok lampu, dia nampak semua jalan, dia pun jalan. Padahal kami tuh masih ada jaraknya dalam sekitar ya mungkin 1 meter gitu, pokoknya 2 meteran gitulah sebelum traffic, sebelum lampu merah. Itu lampunya tuh udah emergency, udah kuning lampunya. Itu kan kita tuh harusnya udah berhenti aja gitu kalau udah kuning, karena nggak nyampe 2 detik juga udah merah ya kan. Suami saya jalan aja, ya udah ngam-ngam, kita jalan ngam-ngam lampu merah. Lepas itu tempo dalam 3-4 hari datang surat saman ke rumah, ataupun surat, kita bilangnya surat tilang. Dan memang nampak mobil kita itu memang lewat saat lampu merah gitu.
Jadi jelaskanlah itu plat number pemirsa ya. Jadi konsekuensinya apa Kak Sri? Kalau misalkan saman itu kita nggak bayar ya, saman itu kita nggak bayar, nanti kalau misalnya kita mau renew STNK atau Rotex, kendaraan kita itu nggak bisa. Jadi harus kita selesaikan dulu saman. Nah tapi selalunya mereka akan buat keringanan. Misalnya tuh ada dekat-dekat entah raya atau bagaimana, mereka akan buat keringanan. Misalnya tuh potongan 50%. Jadi kalau misalkan 350 ringgit kita kena bayar saman, nah dipotongnya lah jadi mungkin 175 ringgit aja kita perlu bayar gitu pemirsa. Itu juga semakin cepat kita bayar juga semakin bagus gitu. Jadi dia akan berpengaruh kepada Rotex. Nah pernah juga suami saya itu melanggar lampu merah dan terkena kamera pemirsa ya. Jadi masa itu saya mau bersalin si anak saya nomor 3. Nah masa itu saya udah kesakitan, sebenarnya udah sakit, cuman saya ini orangnya tahan sakit pemirsa, suka menahan sakit gitu, sampai saya kena marah dulu di hospital. Jadi saya udah kesakitan, saya udah tahu tanda-tanda persalinan. Suami saya minta diantarkan dia untuk injek imunisasi booster ketiga. Kita pergi ke klinik, dalam kereta pun saya bilang saya nggak turun, karena kalau saya turun air akan berjatuhan. Cuman saya tengok yang jatuh tuh still air, bukan ketuban. So saya tunggu dalam kereta. Selesai saja suami saya injek, saya bilang jom hantar saya hospital, anak mau keluar nih, mesti mau keluar nih, saya bilang kan. Suami saya pun terus kita sekejap ambil ke rumah, barang semua sudah standby, tinggal angkat saja. Saya his sudah tak mau berhenti pemirsa, tak boleh kontrol, dia sendiri mau his, maknanya udah mau keluar kan, lampu merah, suami saya push saja, dan kita kena saman. Lepas tuh itu tuh naik mahkamah kayaknya kemarin, suami saya naik mahkamah. Udah gitu suami saya bagi tahu. Nah terus tuh ambil buktinya itu anak saya lahirnya karena kan suami saya melanggar traffic, melanggar lalu lintas itu tuh karena memang istrinya katanya mau bersalin. Jadi dibawa suami saya lah surat beranak. Di surat beranak tuh kan ada tarikh, tanggalnya, harinya, jam berapa dia bersalin. Cuman beda berapa tahun? Cuman beda 13 menit saja. 13 menit itu artinya dari traffic ke hospital itu, lepas itu turun dari kereta, emergency masuk. Memang sangat-sangat sudah emergency. Alhasil suami saya tak bayar 1 sen pun. Itu yang saya suka di Malaysia. Aturan tetap aturan, tapi mereka akan ada istilahnya, mereka akan mendengarkan dulu pembelaan dari kita. Alasan apa? Yang macam suami saya yang bilangnya itu anak saya bising, saya tak boleh fokus. Dia orang tak boleh terima. Kalau anak kamu bising, tak boleh fokus, kamu boleh ke tepi dulu. Jadi begitulah dia di Malaysia pemirsa. Macam mana menurut kalian? Dan selalunya masalah traffic ini memang menjadi salah satu yang mengejutkan orang Indonesia kalau mereka ke Malaysia. Kenapa? Macam yang saya cakap, di Indonesia ini sudah biasa, bahkan ya untuk hal sepele orang akan membunyikan klakson. Kalau di Malaysia atau di negara-negara mana kayak di Singapura pun saya dengar katanya nggak ada juga orang mengklakson-klakson ya kan. Mungkin di Indonesia yang banyak saya dengar sih, katanya di Indonesia, di India pun sama seperti itu. Mungkin karena penduduknya kot atau bagaimana ya. Saya pun tidak tahu pemirsa. Apa-apa pun setiap negara pasti ada plus dan minusnya, betul tak? Hanya saja setiap kali kita pergi ke negara orang lain, jadikan ianya satu pengajaran. Yang baik kita contoh dan kita ikuti, yang buruknya biarlah cerita simpan saja di dalam hati, betul tak? Kalau kalian tanya saya, selama Kak Sri tinggal di Malaysia, apa sih hal buruk yang di Malaysia pernah Kak Sri alami? Hal buruk yang pernah saya alami di Malaysia. Oke, next saya akan sembang seperti itu karena kalian banyak yang komen, selalunya hal yang bagus saya nyatakan satu benda pun tak ada. Saya akan ceritakan di next episode. Oke, terima kasih banyak. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye bye.